kita song-song dulu ibadah kurban, karena mengingat ibadah kurban ini selain perintahnya yang langsung dari Al-Quran, juga ditambah ada beberapa peringatan-peringatan keras dari Nabi kita bagi orang yang mengabaikannya. Walaupun menurut jumhur ulama, jumhur artinya mayoritas, kebanyakan ulama menyatakan bahwa hukum berkurban itu sunnat muakkad alal kifayah. Tapi yang sebahagian kecil lagi ulama selain dari jumhur ulama tadi menyatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Ini yang harus kita waspadai. Tidak ada ulama yang berpendapat bahwa kurban itu hukumnya sunnat biasa. Paling rendah menyatakan sunnat muakkad alal kifayah. Yang tertinggi menyatakan bahwa hukumnya itu wajib. Mereka melandaskan pendapatnya itu kepada firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi fasolli li rabbika wanhar. Fasolli, maka tegakkanlah solat, li rabbika, semata karena Tuhanmu, karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Kalimat fasolli dengan wanhar itu sama-sama fi'il amar, kata kerja perintah, perintah dari Allah. Maka mereka berpendapat al-aslu fil amri lil wujub. Begitu salah satu kaidah dalam usul fiqh. Al-aslu pada hukum asal, fil amri dalam setiap perintah, lil wujub adalah menunjukkan hukum wajib. Apalagi kalau dikaitkan dengan solatnya, fasolli, dikaitkan dengan solatnya yang wajib sebahagian. Cuma ada yang mengatakan maksud fasolli di situ bukan solat fardu 5 waktu, tapi fasolli di situ yang dimaksud adalah solat Idul Adha. Maka di sana sedikit perbedaan pandangan mereka terhadap hukumnya. Tapi itu tadi kita katakan hukum kurban itu yang paling rendah itu sunnat muakkad alal kifayah. Tidak ada yang mengatakan itu sunnat ghairu muakkad, tidak ada. Bahkan yang mengatakan wajib itu ada. Maka ini yang harus benar-benar kita sosialisasikan kepada masyarakat, kepada umat, dengan tujuan terbangun kepatuhan, bukan untuk agar daging kurban di hari raya Idul Adha itu melimpah ruah. Bukan untuk tujuan memperbanyak daging-daging agar mudah membaginya. Bukan itu menjadi tujuan kita. Tapi bagaimana kepatuhan bisa terbangun, ketaatan, ketundukan menjalankan perintah ini itu bisa dengan kuat tumbuh di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi bukan, sekali lagi bukan memperbanyak orang yang ikut berkurban, apalagi kalau kadang-kadang pengelolaan yang tidak terperbaiki. Bermunculan memang kelompok-kelompok kurban di gang-gang yang tidak ada masjid, tapi satu gang itu mereka bikin kelompok. Ada di satu komplek yang bikin kelompok, tidak ada masjid di sana. Tapi itu tadi, karena tidak ada penjelasan-penjelasan, akhirnya kita mendengar banyak pengelolaan-pengelolaan yang mengandung penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Karena di sebahagian benak mereka, bagaimana Idul Adha itu bisa dimeriahkan dengan daging yang demikian banyak. Bukan itu tujuannya. Tapi kepatuhan itu jauh lebih penting kita bangun. Ketundukan dan ketaatan menjalankan perintah Allah dari hamba-hambanya itu jauh lebih utama untuk kita sadarkan, untuk kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Baik Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya kita peruntukkan. Ini hadis yang hari ini mau kita bahas,
kita peruntukkan untuk calon-calon pekurban. Karena nanti ada hadis-hadis itu yang berkenaan dengan orang yang berhak menerima daging kurban. Nanti ada dalil-dalil itu menjadi dalil, menjadi dasar bagi orang-orang yang bertindak selaku penyelenggara kurban. Nah, jadi ada bahagian-bahagiannya. Pada subuh hari ini kita ingin menyampaikan dulu di seputar motivasi terhadap pekurban-pekurban, seruan-seruan untuk menjadi pekurban-pekurban. Walaupun sekali lagi tadi kita katakan Darul Muttaqin ini sudah mencapai di atas rata-rata dalam soal jumlah orang yang mau berkorban. Bahkan sudah bertahun-tahun itu berjalan. Namun mengingat dari begitu banyaknya umat di sekitar kita, maka walaupun sudah sedemikian rupa lumayan orang yang berkorban, tapi kalau kita lihat masih banyak sebetulnya orang-orang yang semestinya layak berkorban, tapi mereka belum menunaikan ibadah kurban itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya tidak ada amalan anak cucu Nabi Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai oleh Allah yang di dalamnya adalah menyembelih, menumpahkan darah hewan kurban dengan menyembelih hewan-hewan tersebut. Satu poin yang kita dapat dari hadis ini, apa itu? Bagi pekurban khususnya, bahwa itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha, 10 Dzulhijjah sampai hari Tasyrik 13 Dzulhijjah. Ahabba ilallah, ini amalan, ini pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah. Kata cinta di situ harus dihayati dalam-dalam. Jangan sampai beribadah kurban tapi kata cinta tidak ada dari si pekurban. Kalau dia ingin mendapatkan kecintaan dari Allah untuknya, maka dia pun harus mendasari ibadah kurbannya itu dengan penuh kecintaan. Itu yang harus dibangun itu. Jadi tidak hanya sekedar menyalurkan nafsu, berhura-hura, bergembira-gembira, apalagi kalau bercampur dengan berfoya-foya, sepertinya beribadah padahal tidak. Ini yang jangan sampai. Ada kecintaan yang mendalam di sana. Renungkan itu pelan-pelan, bahwa Allah mencintai ibadah itu, dan Allah pasti akan mencintai orang yang melakukan ibadah itu. Maka yang melakukan pun dasarilah semata-mata karena cinta kepada Allah dan cinta kepada hamba-hamba Allah yang mustahil. Kemudian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, dan sesungguhnya sungguh nanti dia akan datang. La ya'ti, nanti dia akan datang. Wa innahu la ya'ti, sesungguhnya dia nanti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa? Hewan kurban itu. Hewan kurban itu, wa innahu, hu di situ hewan kurban itu. Sesungguhnya dia nanti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kepada orang yang menjadikannya sebagai sarana beribadahnya kepada Allah dengan berkurban, maka dia akan datang nanti biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Dia nanti akan datang lengkap dengan apa yang ada ketika kita sembelih, walaupun dia sudah dikuliti, terpisah dengan dagingnya, tapi wa asy'ariha, bulu-bulu rambut-rambutnya yang di kulitnya itu nanti utuh datang di hari kiamat. Walaupun sudah dibakar, sudah katakanlah sudah ada mungkin sebagian yang kotorannya dibuang. Disebutkan di sini
ada yang bulunya, rambutnya, ada yang tanduknya, ada yang kuku-kukunya, semua datang dengan lengkap. Maka ini tuntunan sama kita. Tuntunan sama kita dijadikan dalil oleh para ulama, jangan jadikan hewan kurban yang tanduknya rusak. Kenapa? Kerusakan itu nanti akan kembali datang kepadamu di hari kiamat. Jangan biarkan hewan kurban kita itu yang cacat. Nanti dia akan datang sebagai sesuatu yang cacat dan rusak di hari kiamat. Jangan jadikan hewan yang sakit, hewan yang kudisan, hewan yang kurapan. Kenapa? Karena nanti dia akan datang kembali kepada yang berkorban. Jangan jadikan hewan kurban yang kurus, dagingnya sedikit. Kenapa? Nanti itu yang datang sama kita di hari akhirat. Maka walaupun saya Jumat yang lalu khutbah di satu masjid, diumumkan di masjid itu 2.700.000. Semalam saya Jumat lagi di satu masjid, diumumkan di masjid itu 2.650.000. Itu angka minimal. Yang maksimal kemampuannya bisa berlebih, jangan ikut itu. Rugi kita nanti, karena dia akan datang nanti sama kita. Maka yang mampu misalnya bukan 2.700.000, kita ini bisa 4 juta misalnya. Ayo kita 7 orang, 7 kali 4 28 juta. Maka nanti akan ketemu dengan hewan yang lebih besar dari yang 2,7 itu. Nanti bedanya di akhirat, yang 2,7 datangnya sebesar ini untuk mereka, yang nanti 4 juta itu datangnya seperti ini nanti kepada mereka di akhirat. Jangan justru terbalik. Ada orang yang sanggup pindah masjid gara-gara di masjid yang satunya lagi itu lebih murah. Di masjid kita 2,7 kata dia, masjid sebelah cuma 2,6 bah kata dia. Kalau ada kemampuan, ini dalilnya, nanti dia akan datang kepada orang yang mengkorbankannya pada hari kiamat lengkap dengan semua apa yang ada ketika dia korbankan kemarin di dunia. Kalau yang buta yang dia korbankan, yang buta lah nanti yang datang. Artinya yang cacat, yang rusak. Maka jangan, kalau ada rezeki berlebih, buat yang berlebih. Kenapa tidak? Dalam rangka ahabba ilallah, meraih kecintaan dari Allah.